Quincy Rose, compañero de estudio. Yang masih takut sama hantu, tonton video ini deh. Kalian akan mengetahui apa bedanya makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Check this out. Dukung channel ini menjadi channel IPA nomor 1 di Indonesia dengan cara subscribe dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, hai. Salam dari aku, Meros, teman belajar kamu. Gimana kabar kalian selama sekolah online? Meros harap tetap senang ya meskipun sekolahnya nggak ke sekolah. Nah lo gimana tuh? Apapun kondisi kita, semoga tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Sang Pencipta ya. Cerita Meros kali ini berawal dari baca artikel tentang makhluk. Ternyata makhluk ini ada juga yang tidak kasat mata, yang biasa disebut hantu atau setan. Ada dong yang tanya sama Meros kayak gini. Setan itu makhluk hidup juga nggak sih? Pertanyaan yang lucu sih sebenarnya. Tapi menurut teman belajarku, setan termasuk makhluk hidup nggak sih? Oke, yuk sama-sama kita bahas apa sih makhluk hidup itu. Salah satu ahli yang bernama Kimball 1983 menjelaskan bahwa pengertian makhluk hidup adalah sesuatu yang mempunyai sifat paling penting, yaitu berkembang. Dalam makna lain, berkembang berarti makhluk hidup harus mengalami perubahan dalam fase kehidupan dalam segala aspek. Berat banget dong ternyata pengertian makhluk hidup ini. Nah, secara garis besar, makhluk hidup itu ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Makhluk hidup itu punya ciri-ciri loh untuk membedakan dengan makhluk tak hidup. Terus, ciri-cirinya apa aja dong? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, bergerak. Bergerak adalah perpindahan posisi seluruh atau sebagian tubuh makhluk hidup karena adanya rangsangan. Nah, perpindahan ini bisa seluruh tubuh, bisa juga sebagian dari tubuh. Perpindahan seluruh bagian tubuh terjadi pada manusia dan sebagian besar hewan. Contoh, manusia berjalan, berlari, menulis, burung terbang, ikan berenang. Nah, terus gimana kalau tumbuhan? Apakah dia juga bergerak? Gerak tumbuhan hanya terjadi pada bagian tertentu. Misalnya, gerak tumbuh batang ke arah cahaya, gerak tumbuh akar ke arah gravitasi bumi. 2. Memerlukan makanan atau nutrisi. Apakah manusia saja yang membutuhkan makanan? Gimana dengan tumbuhan dan hewan? Ternyata, nggak cuma manusia aja loh yang butuh makanan. Namanya makhluk hidup, ya pasti butuh makanan atau nutrisi. Tujuannya ya untuk mempertahankan hidupnya. Makanan diperlukan sebagai sumber energi untuk melakukan proses kehidupan. Terus, cara mendapatkan makanan maupun cara makan setiap makhluk hidup tentu berbeda. Seperti, tumbuhan yang mampu menghasilkan makanannya sendiri dengan proses fotosintesis sehingga punya sebutan yaitu autotrof. Sedangkan hewan dan manusia mendapatkan makanan dari makhluk yang lain. 3. Respirasi atau bernafas. Apa yang teman belajarku rasakan saat bernafas? Pasti merasakan terjadinya proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida dan uap air. Nggak percaya? Coba deh, teman belajarku hembuskan nafas ke cermin. Apa yang akan terjadi dengan cermin? Nah, kaca ini akan menjadi buram bukan? Buramnya kaca akibat uap air yang keluar bersama karbon dioksida saat ekspirasi. Fungsi oksigen yang dihirup akan digunakan untuk oksidasi zat makanan di dalam tubuh akan diperoleh energi yang digunakan untuk aktivitas hidup. Terus, tumbuhan apakah juga bernafas? Tentu saja juga bernafas. Udara masuk melalui lubang kecil pada seluruh bagian tumbuhan, yaitu stomata pada daun dan lentisel pada batang. Nah, kalau hewan berbagai macam dong. Ada yang melalui insang, paru-paru, trakea, dan lain sebagainya. 4. Tumbuh dan berkembang. Coba deh, kalian lihat foto kalian bayi sampai sekarang. Pasti berbeda bukan? Nah, tubuh kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini nggak cuma terjadi pada manusia, melainkan juga hewan dan tumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan jumlah dan berat sel makhluk hidup yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Sedangkan perkembangan adalah proses kedewasaan. Perkembangan merupakan perubahan atau penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh yang menyertai proses pertumbuhan. Misalnya,
Nggak mungkin kan kalian kalau sakit cuma nangis aja sama kayak kalian waktu bayi. Beda pasti. Kalian akan bicara ke dokter apa yang kalian rasakan. Jadi, udah pasti kalian nggak bisa memutar waktu untuk kembali ke bentuk kalian menjadi bayi mungil, yang lucu. Tapi yang ada malah kalian akan menjadi manusia yang tumbuh dewasa dan tangguh. 5. Reproduksi atau berkembang biak. Makhluk hidup selalu berusaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Salah satu caranya adalah dengan berkembang biak atau reproduksi. Dalam proses perkembangbiakan, sifat anak akan mewarisi sifat induknya. Perkembangbiakan makhluk hidup dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu generatif, seksual atau kawin, dan vegetatif, aseksual atau tidak kawin. 6. Adaptasi. Menurut teman belajarku, apa sih yang harus dilakukan agar makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungannya? Ya, makhluk hidup harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan agar tetap bertahan hidup. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Bagi makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, maka dapat hidup lebih lama dan individu sejenisnya cenderung bertambah banyak. Tapi, jika makhluk hidup tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya, maka dia akan punah. 7. Iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk menanggapi rangsang dengan cara yang berbeda. Kepekaan terhadap rangsang menunjukkan bahwa di dalam tubuh makhluk hidup terjadi proses pengaturan. Contohnya, saat teman belajarku melihat cahaya yang menyilaukan mata, maka mata kalian akan memicing. Atau tumbuhan yang diletakkan di dalam ruangan, maka pertumbuhannya akan menuju ke arah cahaya. 8. Ekskresi atau pengeluaran zat sisa. Oksidasi zat makanan serta pengeluaran zat di dalam tubuh makhluk hidup atau metabolisme selain menghasilkan energi juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Kadar zat sisa yang tinggi jika tidak dikeluarkan maka akan membahayakan tubuh. Contoh, kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan urin. Nah, setelah tahu ciri-ciri makhluk hidup ini, kalian udah nggak bingung lagi kan? Dan udah nemuin jawaban kalau makhluk tak kasat mata alias hantu itu bukan makhluk hidup. Dan ciri makhluk hidup dapat memudahkan kalian untuk membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Oke, sekian video dari Mayros. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Well, makhluk hidup itu punya ciri-ciri loh. Dan untuk membedakannya dengan makhluk itu tak hidup. Salah sih, sorry. Gerak tumbuh arah atau nutrisi tujuannya. Salah. Makanan diperlukan sebagai sumber energi untuk makanan diperlukan sebagai sumber energi. Sorry. Sedangkan hewan dan manusia mendapatkan makanan dari makhluk lain. Apa yang akan kalian rasa? Oke, sorry, salah, skip. Ya Allah ujungnya. Oksidasi saat sorry. Soalnya ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup, jadi susah.